Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Dina Arisusanti, NIM 1901-1040 dari kelas 3A Manajemen Reguler Sore, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Nah, di sini saya akan memberikan kalian informasi mengenai bagaimana sih cara saya mengatur manajemen keuangan di masa pandemi seperti ini. Kalian tahu kan kalau masa pandemi seperti ini menyebabkan banyak karyawan yang kena PHK, bahkan ada juga yang dipecat gara-gara COVID-19 seperti ini. Pengusaha maupun pekerja banyak yang mengeluh soal penghasilan mereka, baik dari pengusaha yang kehilangan pekerjaannya atau sedikit menurunnya tentang usaha yang dijalankan, ataupun tentang pegawai yang gajinya dipotong, pegawai yang honornya tidak turun, pegawai yang gajinya belum dibayarkan. Nah, seperti itulah keluhan para pegawai yang terkena PHK atau terdampak COVID-19 seperti ini. Nah, teman-teman, jika kalian masih memiliki pekerjaan, maka jangan dibuang-buang ya. Gunakan pekerjaan kalian itu sebaik mungkin agar bisa menghasilkan apa yang kalian inginkan. Ya, penghasilan saya dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya karena saya sekolah dengan biaya sendiri seperti itu. Saya harus membayarkan SPP setiap bulannya agar bisa mencapai cita-cita saya. Selain itu, saya juga harus memenuhi keinginan saya seperti apa yang sudah saya cita-citakan dan saya harapkan. Nah, penghasilan saya ini saya gunakan sebaik-baiknya agar bisa mencapai apa yang saya inginkan ke depannya. Tujuan saya memanajemen keuangan yaitu agar bisa mengetahui berapa sih pengeluaran saya setiap bulannya, berapa sih pemasukan saya setiap bulannya, apakah itu termasuk boros atau tidak. Seperti itu, saya menggunakan manajemen keuangan agar bisa mengetahui apakah saya bisa mengelola keuangan saya sendiri, apakah saya bisa memanfaatkan uang saya sendiri dari penghasilan saya. Manajemen keuangan yang saya lakukan yaitu pertama dengan mencatat penghasilan saya setiap bulannya, karena penghasilan saya itu berbeda-beda dari bulan ke bulan, dimana karena gaji saya harian yang diterima bulanan, jadi saya mendapatkan penghasilan yang berbeda-beda. Jika saya tidak kerja, maka gaji saya akan dipotong seperti itu. Jadi saya akan berusaha untuk lebih rajin lagi untuk bekerja agar penghasilan saya itu sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian setelah menerima penghasilan atau menerima gaji setiap bulannya, saya selalu catat pada buku ini. Saya mencatat berapa penghasilan saya dan berapa kali saya izin seperti itu. Kemudian saya catat di buku ini juga berapa sih pengeluaran saya setiap bulan, barang apa saja sih yang saya perlukan untuk kepentingan per bulannya, seperti membeli kebutuhan rumah tangga seperti sabun, nah seperti itu. Kemudian saya juga membeli kebutuhan kepentingan pribadi saya seperti itu. Nah, setelah saya menulis kebutuhan apa saja yang wajib saya beli selama sebulan dan saya jumlahkan, kemudian untuk mengurangi penghasilan saya. Kemudian ada juga pengeluaran yang saya harus catat, seperti pembayaran SPP, seperti uang wajib untuk ditabung. Saya juga menabung uang saya pada suatu bank. Kemudian tidak lupa saya menabung pada celengan yang saya gunakan ini, dimana celengan ini saya rancang, misalnya saya saya berniat untuk menabung selama 100 hari, dimana misalnya selama
mulai hari ini sampai 100 hari ke depan saya memiliki target agar 100 hari itu bisa full, dimana jika 100 hari sudah full saya akan buka tabungan itu dan kemudian ditabung kembali pada rekening. Jika selama sehari saya menabung, saya akan coret pada kalender ini. Jika sudah tercoret berarti saya sudah menabung, jika belum berarti saya belum menabung. Seperti itu. Saya juga mencatatnya pada sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu yang membantu saya bagaimana pengeluaran saya setiap harinya dan juga setiap bulannya. Nama aplikasinya yaitu catatan keuangan, di mana saya bisa mencatat pengeluaran saya ataupun pemasukan saya setiap bulannya. Jika kalian masih sekolah atau masih berumah tangga atau masih kuliah, kalian bisa menggunakan uang itu untuk biaya kuliah atau biaya di rumah. Dan juga jangan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu seperti membeli sepatu, membeli baju, atau membeli tas yang barang-barang belum tentu kalian butuhkan sekarang. Jadi kalian harus memanfaatkan bagaimana uang itu supaya bisa berguna, agar misalnya suatu saat nanti ketika kalian lagi membutuhkan, kalian bisa menggunakan uang itu di saat-saat seperti itu. Jadi buat kalian, aturlah keuangan kalian sebaik mungkin agar nantinya berguna bagi kalian juga, dan bagaimana kalian bisa memanfaatkan uang kalian itu untuk hal-hal yang lebih baik. Terima kasih.